Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di sini di channel terindah Suyadinat. Oke, baiklah guys, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang schizophrenia atau kenapa sih seseorang itu mengalami kegilaan, atau kenapa sih harus ada orang gila di muka bumi ini. Oke. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, jangan lupa dulu untuk selalu meninggalkan like, kemudian komen terindah Anda semua. Terus untuk memberikan manfaat kepada kawan-kawan kita semua, share kepada kawan-kawan kita semua, kepada grup-grup kita, grup WhatsApp, di Facebook Anda sekalian, maupun kepada kawan-kawan terdekat Anda agar video ini bisa memberikan manfaat. Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe di channel terindah ini, silakan tinggalkan subscribe. Selain mendapatkan manfaat daripada video ini kepada kita secara keseluruhan, insya Allah nanti. Oke, mari kita dengarkan ulasan selanjutnya. Kenapa manusia itu ada yang gila, ada yang sehat? Apa manfaat yang tersimpan di balik itu? Dan bagaimana harusnya kita agar kita terhindar dari kegilaan-kegilaan itu? Simak terus di channel terindah ini agar Anda tidak tertinggal informasi-informasi terindah lainnya. Oke, kenapa ada orang yang sampai kehilangan pikiran dan jati dirinya, sampai-sampai dia melakukan hal di luar batas kewajaran manusia pada umumnya? Lalu apa sih yang ada di kepala mereka itu? Pada kesempatan video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang hal-hal yang mengarah kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang mengarah kepada kegilaan. Oke, jangan sampai Anda menjadi salah satu orang yang mengalami hal ini. Oke, orang gila ini menunjukkan tingkah laku dan karakter yang berbeda daripada orang biasanya. Itu karena mereka mengalami perubahan pada konsepsi berpikirnya. Kalau pada dunia medikal ini disebut dengan schizophrenia, yaitu gangguan fungsi di otak yang menyebabkan seseorang sulit mempertahankan akal sehatnya. Oke, jangan sampai kita sulit untuk mempertahankan akal sehatnya, karena ketika kita kehilangan atau tidak mampu mempertahankan akal sehatnya, berarti kita sudah memasuki area abu-abu antara schizophrenia dan kewarasan. Oke. Baiklah, bagaimana kita bisa menentukan seseorang itu menderita schizophrenia atau kegilaan atau tidak? Ini ada beberapa gejala yang mestinya kita pahami, karena khususnya bagi kita yang mencintai ilmu-ilmu kejiwaan atau psikologi pada manusia ini. Beberapa gejala yang biasanya terdapat pada orang yang menderita schizophrenia. Yang pertama adalah delusi. Oke, delusi atau dalam bahasa kitanya yaitu waham adalah keyakinan yang tidak masuk akal sehat manusia biasa. Tetapi orang yang memiliki waham tersebut atau yang memiliki delusi ini sangat yakin bahwa apa yang dipercayainya, apa yang dilihatnya itu adalah benar adanya menurut versi dia. Beberapa contoh yang orang menderita delusi ini biasanya diyakini adalah yang seperti berikut ini. Misalnya pasien A yakin kalau mantan pacarnya berusaha membunuhnya. Terus ia menjadi paranoid, dikit-dikit pegang pisau. Setiap orang yang dia temui, dia yakini sebagai mantannya yang mau ngejahatinya.
sehingga dia berusaha untuk membunuhnya. Padahal itu hanya delusi dia sendiri. Bagi kita harus menjauhi orang-orang seperti ini. Tanda yang kedua itu halusinasi. Halusinasi ini adalah adanya perubahan eksternal yang diterima oleh organ sensorik manusia, yaitu melihat, mendengar, atau merasakan sentuhan tanpa adanya stimulus yang nyata. Jadi kalau orang yang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang sehat yang lainnya, menurut analisis medis, orang itu berhalusinasi. Begitu juga dengan yang mendengar suara yang tidak bisa didengar orang lain atau orang waras lainnya, hanya dia sendiri yang mendengar suara-suara itu. Dan kita meyakini bahwa orang itu sedang menderita schizophrenia atau kegilaan karena dia berhalusinasi sendiri. Misalnya sebagai contoh di sini adalah bahwa ada orang menderita schizophrenia yang beberapa kali dia berusaha untuk melakukan pembakaran rumah karena dia mendengar instruksi yang dia dengar sendiri bahwa dia harus membakar sebuah rumah atau bahkan membakar anaknya sendiri. Itu merupakan perintah menurut dia yang harus dia lakukan, maka dia akan melakukannya ini. Padahal hanya dia sendiri yang mendengarkan itu. Ini nih halusinasi. Apakah para penonton channel Terindah pernah merasakan hal seperti ini? Anda pernah merasakan menghayal sendiri, berhalusinasi untuk menjadi macam-macam yang Anda harapkan? Semoga tidak seperti ini. Ciri yang ketiga yaitu bicaranya ngelantur, ngomong sendiri, ngomong kata-katanya yang tidak jelas dan juga tidak bisa dimengerti oleh orang waras, dan dia ngomong selalu cepat, panjang lebar dan sebagainya. Dan ngomongnya tak tentu arah, bahkan bukan kata, tapi mulutnya mengomel terus. Dan ini merupakan tanda-tanda schizophrenia atau kegilaan dari sisi kota-kotanya. Oke, baiklah, kita teruskan. Gejala yang keempat itu adalah gejala negatif. Ini merupakan salah satu gejala orang yang menderita schizophrenia yang cukup menarik, di mana penderitanya tidak bergerak, gak banyak ngomong, diam saja kayak patung, tidak ada ekspresi. Ini lain pula gejala yang keempat ini dia. Nah, jika seseorang mengalami minimal 2 gejala di atas yang kita sebutkan tadi, atau lebih dari 2 dan berlangsung selama lebih daripada 1 bulan, ini kemungkinan besar orang tersebut menderita schizophrenia. Sebaiknya keluarga yang mengetahui hal seperti ini segera diambil tindakan untuk membawanya ke dokter jiwa atau ke psikiatris agar dia kembali menyadari bahwa apa yang dia pikirkan itu merupakan suatu kesesatan akal sehat. Suatu kesesatan akal sehat kalau tidak segera diperbaiki, dia akan menjadi gila selamanya. Oke, segera ditindaklanjuti oleh keluarganya untuk menghindari hal-hal yang lebih parah di kemudian hari. Oke guys, demikian saja video saya kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan silakan untuk subscribe di channel Terindah ini agar bisa memberi manfaat kepada kita selanjutnya. Dan mari kita jaga akal sehat kita jaga keluarga kita agar tidak mengalami sesat pikiran akal sehat yang lebih mengarah kepada schizophrenia atau kegilaan. Dan segera ambil tindakan bila Anda mengalami sedikit kegilaan karena isi kepala kita dipenuhi oleh materi-materi duniawi, mendapatkannya sehingga kita terus berpikir sehingga mengalami stres yang berkelanjutan yang kemudian akan menjadi schizophrenia atau kegilaan. Semoga kita terhindar dari semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.